Aku Rian. Dan aku Nadita. Dan aku Hobifa. Hari ini kita akan membahas ragam bahasa yang ada di Indonesia. Yuk, bahas yuk. Pembahasan yang pertama, ragam bahasa. Bahasa adalah salah satu alat komunikasi. Melalui bahasa, manusia dapat saling berhubungan atau berkomunikasi, saling berbagi pengalaman, saling belajar dari yang lain, dan meningkatkan kemampuan intelektual. Ragam bahasa itu sendiri adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan media. Yang kedua, berdasarkan cara pandang penutur. Ketiga, berdasarkan topik pembicaraan. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan media. Dalam ragam bahasa berdasarkan media dibagi menjadi 2. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan lisan. Ragam bahasa lisan adalah bahan yang dihasilkan alat ucap fonem sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam bahasa lisan, kita berurusan dengan kosakata, tata bahasa, dan lafal. Dalam ragam bahasa lisan, pembicara dapat menentukan tinggi rendah suara atau tekanan, air muka, gerak tangan, atau isyarat untuk mengungkapkan ide. Yang kedua, ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan atau ejaan di samping aspek tata bahasa dan kosakata. Dengan kata lain, dalam ragam bahasa tulis, kita dituntut adanya kelengkapan unsur tata bahasa seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketepatan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide. Yang kedua, ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Pertama, ragam dialek. Mas, sampean wes mangan durung. Kedua, ragam terpelajar. Maaf Pak, sebelumnya, bolehkah saya menggunakan saran atas keputusan tersebut? Ketiga, ragam resmi. Pekerjaan tersebut sudah saya lakukan. Yang keempat, ragam tidak resmi. Pekerjaan tersebut sudah aku lakukan. Yang ketiga, menurut topik pembicaraan, ragam bahasa Indonesia terbagi menjadi 7. Yang pertama, ragam bahasa ilmiah. Contohnya, ketua kelompok itu memiliki argumen yang tepat. Yang kedua, ragam hukum. Contohnya, dia dihukum karena melakukan tindak pidana. Yang ketiga, ragam bisnis. Contohnya, setiap pembelian di atas nilai tertentu akan mendapatkan diskon. Yang keempat, ragam agama. Contohnya, tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa mereka akan dibangkitkan pada suatu hari besar, yaitu hari di mana mereka akan berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Yang kelima, ragam sosial. Contohnya, saya tadi nabrak kucing di jalan. Yang keenam, ragam kedokteran. Contohnya, anak itu menderita penyakit kursior. Yang ketujuh, ragam sastra. Contohnya, cerita itu mengandung unsur flashback. Jadi, kesimpulan dari ragam bahasa itu sendiri adalah variasi atau cara pemakaian bahasa yang berbeda-beda. Contohnya, menurut cara pandang penutur, menurut topik yang dibahas dan lawan bicara. Ragam bahasa dapat dikatakan baik dan benar apabila sudah memenuhi dengan kaidah bahasa Indonesia. Apabila sudah memenuhi kaidah bahasa Indonesia, contohnya adalah saat kita berbicara, kita harus memperhatikan kondisi di mana kita berbicara. Contohnya, saat kita berbicara dalam sebuah rapat atau saat kita berbicara dalam sebuah kerumunan, maka akan menjadi suatu kondisi yang berbeda, bukan? Dalam bahasa Indonesia dikenal pula yang dinamakan unsur serapan. Unsur serapan adalah bahasa yang tidak sengaja terserap ke dalam bahasa Indonesia, yang mana terdiri atas 2 unsur serapan, yaitu unsur serapan bahasa asing dan unsur serapan bahasa daerah. Unsur serapan bahasa asing terjadi karena adanya penjajahan yang terjadi di Indonesia. Contohnya adalah penulisan kata manajemen menggunakan huruf G dan penulisan kata manajemen menggunakan huruf J. Keduanya dibaca dengan cara yang sama, yaitu manajemen. Hal ini dikarenakan penulisannya masih mempertahankan bahasa aslinya, namun pembacaannya sudah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua adalah unsur serapan bahasa dari bahasa daerah. Contohnya adalah kata lugu yang berasal dari bahasa Jawa, namun saat ini sudah digunakan secara umum sebagai bahasa Indonesia. Oke teman-teman,
sekian tadi pembahasan dari kelompok ragam bahasa. Terima kasih sudah menonton, semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa.